Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam materi persamaan kuadrat Matematika SMP kelas 9. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a, b, dan c itu bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Nah, kalau dari persamaan umum tadi, a adalah koefisien dari x kuadrat dan b adalah koefisien dari x. Jadi koefisien bahasa sederhananya angka sebelum x kuadrat, angka sebelum b. Jadi angka sebelum variabel. Sedangkan c yang berdiri sendiri kita sebut dengan konstanta. Sekarang kita lihat contoh-contoh yang merupakan persamaan kuadrat atau yang bukan persamaan kuadrat. Kita lihat contohnya. Yang pertama, 6x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Ini merupakan contoh dari persamaan x kuadrat, persamaan kuadrat dengan a kita yaitu 6, b kita yaitu 2, dan c kita yaitu 1. Kita lanjut contoh 2. 2x kuadrat kurang 5x kurang 7 sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan kuadrat dengan a sama dengan 2 dan b yaitu negatif 5. Jadi bukan 5 karena di sini ada tanda negatif. Kemudian c yaitu negatif 7. Jadi contoh 1 dan contoh 2 merupakan contoh dari persamaan kuadrat. Sekarang kita lihat contoh yang bukan persamaan kuadrat. Kita lihat contoh yang ketiga. 3x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 5x tambah 1 sama dengan 0. Yang ketiga bukanlah contoh persamaan kuadrat karena di sini pangkatnya yaitu pangkat paling tingginya pangkat 3, sedangkan pada persamaan kuadrat pangkat paling tinggi adalah pangkat 2. Jadi ini bukanlah bentuk persamaan kuadrat. Berikutnya 5x tambah 1 sama dengan 0. Contoh 4 juga bukan merupakan persamaan kuadrat karena pangkat x hanya sampai pangkat 1. Yang namanya persamaan kuadrat, pangkat tertinggi adalah pangkat 2. Jadi itulah contoh-contoh dari persamaan kuadrat ataupun yang bukan persamaan kuadrat. Berikutnya kita akan menentukan akar dari persamaan kuadrat. Ada 3 cara, yaitu dengan cara memfaktorkan, kemudian yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus kuadratik. Sekarang kita lanjutkan kepada cara yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Kita mulai dengan contoh 1. Tentukanlah akar-akar persamaan dari yaitu x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Tujuan kita yaitu untuk mencari berapakah x yang memenuhi syarat untuk persamaan ini. Jadi berapa nilai x1 atau x2 yang mungkin memenuhi syarat untuk persamaan ini. Nah, langkah pertama yaitu kita buat bentuk persamaan kuadrat ini dalam bentuk faktorisasi aljabar. Jadi ini materi kelas 7 yang sudah kita pelajari terlebih dahulu.
ada persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini faktorisasi yang pertama, di mana di sini kita khususkan a-nya 1. Seperti ini a-nya 1. Nah, itu nanti bisa difaktorkan menjadi x tambah b dikali x tambah i sama dengan 0. Di mana nilai p itu nanti sama dengan b, nilai p tambah i sama dengan b, sedangkan nilai p kali i sama dengan c. Jadi soal yang pertama kita selesaikan dengan menyederhanakan terlebih dahulu bentuknya menjadi x tambah p dikali x tambah i, di mana p tambah i sama dengan b, p adalah koefisien dari x, dan p kali i sama dengan c atau konstanta. Sekarang kita lihat di sini, b kita sama dengan 5 dan c kita sama dengan 6. Jadi kita akan mencari dua angka yang ketika dijumlahkan 5 dan ketika dikalikan dia 6, yaitu angka yang bisa misalkan 2 dengan 3, 2 dengan 3. Jadi pada kasus ini p kita bisa kita anggap 2 dan q kita bisa kita misalkan dengan 3. Jadi bentuk x kuadrat tambah 5x tambah 6 bisa kita tulis lagi dalam bentuk x tambah b atau tambah 2 dikali x tambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi bentuknya sudah kita sederhanakan. Sekarang untuk mencari nilainya, berarti ketika sama dengan 0 berarti bisa saja kurung yang pertama yang 0 atau kurung yang kedua yang 0 atau keduanya 0. Jadi kita kerjakan yang pertama dulu, berarti x tambah 2 sama dengan 0. Yang memenuhi ini berarti yaitu x, kita tulis x1 biar ini x yang pertama, 2 pindah ke kanan berarti 0 kurang 2 berarti menjadi negatif 2. Jadi persamaan yang memenuhi akar, yang memenuhi salah satunya yaitu negatif 2. Kemudian kita lanjutkan dengan yang kedua. Nah, ini yang kita misalkan dengan 0, berarti x tambah 3 sama dengan 0, berarti x2, ini kita kasih kode aja, ini x yang pertama, x yang kedua berarti sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar yang memenuhi untuk persamaan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0, yaitu x1 sama dengan negatif 2 dan x2 sama dengan negatif 3. Jadi itulah jawaban untuk contoh 1. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan dari 6x kuadrat tambah 7x tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini a kita 6, b kita 7 dan c kita 2. Jadi ini sedikit berbeda dengan contoh 1 tadi, dimana nanti kita faktorkan lagi. Ini bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1. Nanti akan kita faktorkan menjadi ax tambah b kali ax tambah i dibagi dengan a. Jadi berbedanya di sini ini dibagi dengan a karena kita akan menghilangkan salah satu a ini. Kemudian di mana caranya hampir sama, tapi di sini p tambah i itu sama dengan b, ini masih sama. Namun perbedaannya di sini p kali i nanti harus sama dengan a kali c, a kali c. Jadi tujuan kita nanti mencari nilai p dan q yang mana ketika dijumlahkan dia sama dengan b dan ketika dikalikan dia sama dengan a kali c. Nah, di sini tadi kita sudah lihat b kita yaitu sama dengan 7. Kemudian a kali c kita
A kali C artinya 6 kali 2 berarti 12. Jadi kita harus mencari dua angka yang ketika dijumlahkan 7 dan ketika dikalikan dia 12. Angkanya yaitu 3 dan 4. Jadi di sini bisa 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi di sini bisa kita anggap P kita sama dengan 3 dan Q kita sama dengan 4. Nah, bentuk ini 6x kuadrat tambah 7x tambah 2 kita modifikasi menjadi ax tambah p kali ax tambah q bagi a. Jadi a kita 6, p kita 3, dan q kita 4. Jadi kita rubah dulu menjadi 6x tambah 3 kali 6x tambah 4 lalu dibagi lagi dengan 6. Kenapa dibagi dengan 6? Karena di soal hanya 6. Sedangkan kalau kita kalikan ini 6x tambah 6x itu 36x kuadrat. Jadi salah satu yang di bagian atas itu mesti disederhanakan sehingga bisa nantinya dibagi dengan 6. Jadi sekarang kita lanjut menyederhanakannya. Nah, kita sederhanakan 6x tambah 3 kali 6x tambah 4 per 6. Kita lihat kurung yang pertama. Kurung yang pertama 6 kali x tambah 3 yaitu 6 dan 3 bisa dibagi 3. Jadi bisa kita sederhanakan ini nanti ketika kita keluarkan angka 3, 6x bagi 3 yaitu 2x, 3 bagi 3 yaitu 1. Jadi kurung yang pertama kita sederhanakan menjadi 3 kali 2x tambah 1. Kemudian kurung yang kedua, 6 dengan 4 bisa kita bagi 2, berarti kita keluarkan angka 2. Lalu kita lihat yang dalam kurung sisanya, 6x bagi 2 yaitu 3x. Kemudian 4 bagi 2 sisanya hasilnya 2. Nah, ini tetap per 6. Sekarang sudah bisa kita sederhanakan di mana 3 dengan 6 itu 2 dengan 2 menjadi 1. Jadi kita mendapatkan hasil nanti 2x tambah 1 kali 3x tambah 2 sama dengan 0. Jadi inilah dia. Kemudian langkah berikutnya tentu kita mencari berapakah x1 dan x2 yang memenuhi persamaan ini. Kita lanjutkan. Kita lihat kurung yang pertama. 2x tambah 1 sama dengan 0. Berarti ketika kita pindah ruaskan 1 ke sebelah kanan berarti 2x sama dengan negatif 1. Berarti x-nya kita kasih kodenya x1 berarti negatif 1 bagi 2. Jadi negatif 1 per 2. Kemudian kita lihat kurung yang kedua. 3x tambah 2 sama dengan 0, kita pindah luaskan lagi berarti 3x sama dengan negatif 2. Berarti x2 kita sama dengan negatif 2 per 3. Jadi persamaan kuadrat 6x kuadrat tambah 7x tambah 2 sama dengan 0 itu akan dipenuhi ketika x-nya itu negatif setengah atau negatif 2 per 3. Kita lanjutkan contoh yang ketiga, x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Berapakah nilai x yang memenuhi? Yang ini sedikit berbeda. Nah, kita lihat lagi bersama bentuk kuadrat dari x kuadrat kurang y kuadrat. Itu nanti bisa kita faktorkan menjadi x tambah y kali x kurang y. Nah, 9 ini bisa kita modifikasi menjadi
X kuadrat kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Jadi yang bentuk X kuadrat kurang 3 kuadrat sudah menyerupai ini faktorisasi selisih kuadrat. Jadi kita modifikasi menjadi X tambah 3 kali X kurang 3 sama dengan 0. Ketika kita cari masing-masing, ini kurung yang pertama, berarti X tambah 3 sama dengan 0. Kita pindahkan 3, berarti nanti X1 langsung dikasih kode aja sama dengan negatif 3. Kemudian kita lihat lagi yang kurung yang kedua. Kalau X kurang 3 sama dengan 0, berarti nanti akan dipenuhi ketika negatif 3 pindah ke kanan menjadi 3. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat kurang 9 sama dengan 0 akan dipenuhi ketika X-nya bernilai negatif 3 ataupun bernilai positif 3. Sekian materi hari ini tentang bentuk umum persamaan kuadrat dan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.